santet mematikan untuk Vanya. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Vanya baru saja selesai membereskan dapur ketika bel pintu rumahnya berbunyi. Dia berjalan cepat ke arah pintu dan membukanya. Di hadapannya berdiri seorang perempuan yang tubuhnya basah kuyup. Rena. Vanya terkejut. Ayo masuk, Ren, ayo cepet. Rena melangkah masuk dengan langkah gontai. Tubuhnya menggigil. Vanya segera mengambilkan handuk dan menyuruhnya duduk di sofa. Aku ambilin baju ganti dulu ya. Tunggu sebentar di sini. Tak lama kemudian, Vanya kembali dengan pakaian hangat. Dia segera menyuruh Rena berganti pakaian. Apa yang terjadi? Kenapa kamu sampai begini sih? Tanya Vanya khawatir begitu Rena selesai mengganti pakaian. Rena membuka mulutnya, tetapi rupanya tangis yang keluar sampai baunya bergetar. Vanya memegangi pundaknya dan menunggu dengan sabar. Setelah beberapa menit, suara Rena akhirnya terdengar. Vanya, aku dipukuli suamiku semalam. Lalu dia mengusirku dari rumah. Dia lebih memilih perempuan itu dibanding aku yang jelas-jelas istrinya sendiri. Vanya membeku mendengar ucapan dari Rena. Perempuan itu? Maksud kamu dia selingkuh? Rena mengangguk. Sudah beberapa bulan ini aku curiga karena kelakuannya yang aneh. Tadi malam kami sampai bertengkar hebat. Lalu aku diseret keluar rumah setelah dia memukuliku. Aku terpaksa berjalan ke sini, berjalan kaki, Vanya. Vanya hanya menghela nafas panjang. Ia tak menyangka sahabatnya mengalami hal seburuk ini. Rena adalah teman lamanya sejak SMA. Setelah menikah, mereka memang jarang bertemu, tetapi hubungan mereka tetap baik. Ren, kamu jangan kembali ke rumah itu deh. Kalau perlu kita lapor polisi sekarang juga, ucap Vanya geram. Tapi aku gak tahu harus kemana, Nya. Semua barang-barangku di rumah. Aku cuma punya baju di badan ini, ucap Rena. Vanya berdiri. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil segelas air putih hangat dan memberikannya kepada Rena. Kamu istirahat dulu deh. Setelah tenang, baru kita pikirkan bersama. Hari itu, Vanya tidak melakukan apa-apa selain menemani Rena. Ketika malam tiba dan suaminya pulang, Vanya langsung menceritakan keadaan Rena. Kasihan sekali deh dia, ujar Vanya setelah menyelesaikan ceritanya. Bagaimana kalau rumah kosong kita dipinjamkan ke Rena, Mas? Ya, setidaknya sampai dia dapat mengurus hidupnya sendiri setelah bercerai. Suami Vanya, Aditya, mengangguk setuju. Mereka memang memiliki rumah satu lagi di sebuah komplek yang letaknya tidak terlalu jauh. Rumah itu sudah lama kosong, tetapi listrik dan air masih hidup. Hanya saja perlu dibersihkan sedikit sampai siap huni. Aditya menatap istrinya dengan lembut. Kamu baik sekali deh. Ya udah, kalau itu yang terbaik menurut kamu, aku setuju aja kok. Keesokan harinya, Vanya membangunkan Rena lebih pagi. Ren, kamu ikut aku ya. Kamu tahu kan kamu gak bisa tinggal di sini karena rumah ini gak terlalu besar. Tapi kamu bisa tinggal di tempat lain yang sudah aku siapkan buat kamu. Rena menatapnya ragu. Aku gak mau ngerepotin, Van. Enggak, kamu gak ngerepotin kok. Kamu itu teman aku dan aku gak ngebiarin kamu terlunta-lunta. Vanya kemudian membawa Rena ke rumah kosong yang dimaksud. Rumah itu berada di sebuah komplek yang lebih tenang, sekitar 10 menit dari rumah Vanya. Sudah beberapa bulan, rumah itu dibiarkan kosong karena awalnya hendak dijual. Begitu tiba, Rena berdiri lama di depan rumah tersebut. Kamu serius, Vanya? Serius dong, rumah ini milik kami juga. Jadi kamu bisa tinggal di sini sepuas kamu. Rena memeluk Vanya erat. Terima kasih ya, Vanya. Terima kasih. Aku gak tahu harus bilang apa. Dah, jangan banyak mikir. Yuk kita bersihin supaya nanti sore kamu bisa mulai pindah. Hari itu mereka membersihkan rumah bersama-sama. Debu-debu disapu, lantai dipel dan tempat tidur dibersihkan.
Fanya bahkan membawa beberapa peralatan dapur dan kasur tambahan dari rumahnya. Selama beberapa hari, Rena tinggal di sana. Fanya pun kerap mengunjunginya, membawa makanan atau sekedar mengobrol. Akan tetapi, masih ada satu hal yang masih menjadi beban pikiran Rena. Dia tidak punya pekerjaan. Aku harus bekerja, Fanya. Aku nggak bisa terus gantung padamu, ucapnya suatu sore saat mereka duduk di teras rumah. Iya, aku tahu. Makanya aku udah nanyain ke kenalan suamiku. Ada posisi kosong sebagai office girl di kantor temannya. Lokasinya nggak terlalu jauh kok dari sini. Aku udah minta untuk mereka mempertimbangkan kamu. Kamu terlalu baik, Fanya. Aku hanya bantu sebisaku aja. Kalau kamu yang di posisiku, aku yakin kok kalau kamu juga akan melakukan hal yang sama. Beberapa hari kemudian, Rena resmi mulai bekerja sebagai office girl di sebuah kantor distributor alat elektronik. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mas, Rena udah kerja deh. Dia terlihat lebih tenang sekarang, kata Fanya melaporkan keadaan temannya pada Aditya malam itu. Aditya tersenyum saja. Baguslah, semoga dia bisa segera pulih dan berani minta cerai dari suaminya. Ya aku sih berharap dia nggak mau kembali ke lelaki itu lagi. Kalau dia masih punya harga diri ya seharusnya enggak. Fanya kemudian menyeduh teh, lalu duduk sambil membuka pesan-pesan di ponselnya. Belum sempat Fanya menyesap tehnya, ponselnya berdering nyaring. Halo? Bu Fanya ya? Ini Pak RT dari Komplek Graha Asri. Mohon maaf, saya telepon malam-malam. Oh iya Pak RT, ada apa ya Pak? Ini kami baru saja mau gerbek rumah ibu. Banyak warga yang memergoki teman ibu sedang melakukan perbuatan tidak senonoh. Fanya membeku. Apa Pak? Benar Bu, Rena ditemukan bersama lelaki yang bukan suaminya dalam keadaan tanpa busana. Mohon datang sekarang juga ya, karena ini rumah ibu kan. Fanya menutup telepon pelan-pelan lalu menatap suaminya. Mas, Rena, ya ada apa? Dia digerbek warga. Katanya dia kedapatan sama laki-laki dalam kondisi yang gak pantas. Aditya berdiri, nadanya tegang. Ayo, kita ke sana. Mobil dipacu dengan kecepatan tinggi. Fanya pun duduk kaku di kursi penumpang, rahangnya mengeras, tangannya mengepal, membentuk tinju, berusaha menahan perasaan yang campur aduk antara malu, marah, kecewa, dan sedih. Begitu tiba di sana, suasana sudah ramai. Beberapa warga berkumpul di halaman rumah, lampu rumah menyala terang, suara riuh terdengar dari dalam. Pak RT mendekat. Bu Fanya, maaf ya. Maaf sekali warga tidak bisa menahan diri begitu tahu ada orang yang berbuat mesum di sini. Fanya bergegas berjalan masuk ke dalam rumah tanpa bicara. Begitu melihat isi ruang tamu, tubuhnya lemas. Awalnya, dia tak percaya pada ucapan Pak RT dan berharap ada kesalahan. Ternyata, itu hanya harapan kosong. Rena terduduk di lantai, tubuhnya hanya ditutupi oleh selimut, wajahnya sembab, rambutnya acak-acakan. Di sampingnya, seorang lelaki muda hanya memakai celana dalam, aroma alkohol samar menguar di ruangan. Fanya menatap lama. Ren, kamu kenapa sih kayak gini? Rena menengadah, suaranya parau. Aku minta maaf. Maaf kata kamu. Suara Fanya meninggi. Fanya tak bisa berkata-kata lagi. Air mata turun dengan deras karena merasa dihianati Rena. Aditya yang ikut masuk bersamanya terus menatap sekeliling. Ruang tamu tampak kosong melompong. Barang-barang di sini kemana? Tanyanya tajam kepada Rena. Seorang warga menimpali. Sepertinya semua udah dijual Pak. Kemarin saya lihat tuh, laki-laki itu membawa banyak barang keluar dari rumah 2 hari yang lalu. Fanya menoleh cepat. Itu bener, Ren? Itu bener. Kamu udah menjual barang-barang kami. Aku terpaksa, Fanya. Aku butuh banyak uang. Rena terisak. Kamu tinggal di sini gratis. Aku bantu cariin kerja. Tapi ini balasannya. Fanya memegang dadanya yang terasa sakit. Pak RT mendekat. Bu Fanya, kami perlu keterangan tentang hubungan Bu Rena dan Ibu. Kami mohon kerjasamanya ya.
Fanya menarik nafas panjang, kemudian menoleh pada warga yang menatapnya dari ambang pintu. Saya Fanya, pemilik rumah ini. Sayalah orang yang memberikan izin Rena untuk tinggal di sini. Tapi saya sama sekali tidak tahu menahu tentang kelakuannya yang memalukan ini. Dia lalu menunjuk ke arah Rena. Mulai malam ini, saya cabut izin tinggalnya. Dan dia bukan tanggung jawab saya lagi. Rena menangis semakin menjadi. Fanya, tolong Fanya. Aku gak punya siapa-siapa. Kalau kamu ngusir aku tinggal di mana? Bukan urusan kami, sahut Aditya jengkel. Beberapa orang segera membantu menenangkan suasana. Lelaki yang bersama Rena sudah dibawa keluar. Aditya menyerahkan KTP dan kontak pribadi ke Pak RT sebagai bentuk tanggung jawab. Besok kami akan mengganti kunci. Rumah ini akan dikosongkan total. Baik Pak, kami paham. Terima kasih atas keterangannya. Setelahnya, Fanya dan Aditya meninggalkan rumah itu tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam mobil, suasana hening. Fanya menatap keluar jendela, mulutnya terkatup rapat. Aku malu sekali, Mas. Aku gak pernah segila ini, ucapnya akhirnya. Niatmu itu baik, tapi memang ada orang yang tidak bisa diajak menghargai niat baik. Aditya mengangguk. Aku dipermalukan di depan banyak orang. Aku pikir Rena itu korban, tapi sepertinya ada alasan kuat yang membuat Rena diusir dari rumahnya. Ya kalau menurutku sih bukan suaminya yang selingkuh, tapi dia sendiri yang selingkuh lalu ketahuan sama suaminya. Tanya Aditya. Fanya menutup wajahnya dengan tangan. Sepertinya begitu. Aku salah karena sudah percaya begitu saja pada ucapan Rena tanpa mencari tahu lebih jauh. Aditya menghela nafas panjang. Besok kita kesana pagi-pagi. Bersihkan sisa barang dan pasang gembok baru. Setelah itu kita lupakan semuanya ya. Sebulan kemudian, Fanya dan Aditya duduk berdampingan di ruang tengah. Televisi menyala, tapi mereka tidak benar-benar memperhatikan layar televisi. Pikiran mereka masih tertinggal pada penggerbekan di rumah kosong milik mereka yang sempat dihuni oleh Rena. Fanya menyilangkan tangannya, menatap layar datar dengan pandangan kosong. Mas, ujarnya pelan. Apa kita perlu melaporkan ini ke polisi? Aditya menoleh keheranan. Lapor? Lapor apa? Itu Rena yang sudah menjual barang-barang kita tanpa izin. Sepeda motor, televisi, laptop. Itu kan bisa masuk unsur pidana, Mas. Aditya menghela nafas. Ia menurunkan volume televisi. Aku tahu, Fanya. Tapi untuk apa? Di sebulan lewat juga. Kita tidak akan dapat barang-barang itu kembali. Dia juga pasti sudah lari entah kemana. Tiba-tiba saja terdengar suara pasir yang ditaburkan ke atas genting. Fanya langsung menoleh ke atas. Suara itu muncul dari arah atap. Dia memandang Aditya yang ternyata juga sedang menoleh ke arah langit-langit. Mas, kamu dengar gak? Tanya Fanya bingung. Siapa yang ngelemparin rumah kita sama pasir ya? Aditya mengangguk. Ia mematikan televisi. Kita lihat keluar sebentar. Mereka berjalan ke teras, membuka pintu dengan cepat. Hujan tidak turun malam itu. Langit bersih tanpa awan. Di halaman juga tidak ada tanda-tanda pasir, kerikil, atau benda lain yang jatuh dari genteng. Akan tetapi, pandangan Fanya terhenti pada atap rumah tetangga yang lebih rendah. Di sana, 2 ekor kucing tampak melompat turun dari genteng. Salah satunya berlari cepat dan menghilang di semak-semak. Yang satu lagi, seekor kucing hitam, duduk diam di tepi tembok sambil terus memandangi mereka. Matanya bersinar. Fanya mengerjap kaget. Tatapan kucing itu juga bukan tatapan takut seperti hewan pada umumnya. Kucing hitam itu terus menatap lurus ke arahnya seolah tahu sedang diperhatikan. Ternyata cuma ulah kucing berkelahi. Ayo masuk, dingin. Nanti kamu masuk angin, gumam Aditya sambil menguap. Fanya masih berdiri di ambang pintu. Ia terus menatap kucing hitam di tembok. Semakin lama dia perhatikan, semakin merinding tengkuknya. Ada hawa aneh, sehingga matanya terasa panas. Kucing hitam itu akhir berbalik, melangkah pergi ke arah kegelapan, tapi bahkan langkahnya pun tidak menimbulkan suara.
Fanya memejamkan mata sebentar, lalu masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Aditya sudah kembali duduk di tempatnya semula. Dia menonton televisi tapi masih sempat melirik istrinya. "Kenapa kamu?" "Gak tahu mas, perasaanku gak enak." "Kamu masih kesal soal Rena?" "Iya." Fanya menggeleng. "Bukan mas, itu tadi mas gak lihat ada kucing hitam di atas tembok. Tatapannya aneh banget, lebih mirip tatapan manusia daripada kucing." Aditya tertawa kala mendengar ucapan istrinya. "Jangan mulai pikir yang aneh-aneh, Devan. Itu kan cuma kucing, di komplek ini juga banyak kok." "Entahlah, tapi aku merinding lihatnya mas." "Dengar, kamu itu cuma lagi capek. Emosi kamu juga belum pulih. Bisa jadi kamu akhirnya terlalu sensitif. Sekarang kamu istirahat aja ya." Fanya tak menjawab. Ia duduk perlahan tapi pandangannya kosong. Beberapa menit kemudian, dia kembali berdiri menuju jendela ruang tamu dan membuka tirainya. Di luar sana, tidak ada apa-apa yang menarik perhatiannya. Ketika Fanya hendak menutup tirai, matanya kembali menangkap sesuatu. Di ujung pagar dekat pot bunga besar, kucing hitam tadi kembali muncul. Fanya sontak menutup tirai, jantungnya berdetak dengan kencang karena mengingat mata kucing yang menyala begitu merah. Dia melirik jam. Sudah lewat pukul 10 malam. Mungkin sudah saatnya ia tidur dan melupakan semua kejadian aneh malam itu. Akan tetapi, sebelum masuk ke kamar, Fanya mendadak ingin buang air. Ia pun melangkah pelan ke arah toilet yang berada di ujung lorong. Suasana rumah sudah sunyi sekali. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas dari ruang tengah. Sedangkan Aditya sudah sibuk dengan handphonenya. Sesampainya di dalam toilet, Fanya menyalakan lampu dan mengunci pintu. Tapi tak lama kemudian, sebuah ketukan keras terdengar dari balik pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Fanya mengernyit. "Iya sebentar," katanya agak keras, namun ketukan itu tidak berhenti, malah semakin keras dan cepat. Tok tok tok, tok tok tok. Nada suara Fanya mulai kesal. "Mas, sabar dong." Ia segera menyelesaikan urusannya, menyiram, lalu mencuci tangan. Detik berikutnya, ia membuka pintu toilet dengan geram. "Mas, kamu kenapa sih?" katanya keras sambil berjalan cepat ke ruang tengah. Aditya menoleh dari sofa. Ia tampak kebingungan. "Kenapa? Ngapain sih kamu gedor-gedor pintu toilet barusan? Kenceng banget lagi." Fanya berdiri di depannya, tangannya bersedekap di dada. Aditya mengerutkan dahi. "Apa? Hah, jangan pura-pura deh. Kamu gedor pintu toilet sampai 5 kali lebih tahu." Aditya menunjuk handphone di tangannya. "Van, aku dari tadi duduk di sini loh. Nih sambil mainin handphone." Fanya masih menatap tajam. "Kamu gak bercanda kan? Serius? Aku pikir malah kamu sudah tidur duluan di kamar." Mereka saling berpandangan, sementara jantungnya mulai berdegup cepat. Dia baru saja keluar dari toilet. Jelas-jelas mendengar suara ketukan keras yang sangat nyata, bahkan cukup kuat untuk membuat pintu berguncang. "Tadi itu jelas banget loh mas," ujar Fanya ngotot. Aditya mengangkat alis. "Kamu yakin itu bukan halusinasi? Atau suara dari luar rumah mungkin?" Fanya menggeleng keras. "Itu jelas mas dari pintu toilet. Gedornya keras banget sampai aku pikir kamu mukulnya pakai kepalan tangan." Fanya tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh suaminya. Dia menatap suaminya tanpa sepatah kata, lalu membalikan badan dan berjalan ke kamar. "Jangan marah-marah gak jelas gitu dong, Van," kata suaminya dari ruang tengah. Fanya tidak menjawab, hanya mendengus kasar saja. Ia membuka pintu kamarnya dengan gerakan cepat dan menutupnya dengan keras. Brak! Kamar mereka hanya diterangi cahaya remang dari lampu luar yang masuk melalui kisi-kisi jendela. Fanya berdiri sejenak di depan ranjang, masih merasakan kejengkelan yang belum sepenuhnya reda. Ia menarik nafas panjang sebelum melemparkan tubuhnya ke kasur. "Kenapa sih Mas Adit iseng banget di saat-saat kayak gini?" gumamnya menahan geram. Dia kemudian mengambil selimut, mematikan lampu kamar, dan memejamkan mata.
Suasana gelap dan dingin biasanya membantunya cepat untuk tertidur, tapi malam ini tidak demikian. Pikirannya terus berputar karena dadanya yang terasa panas. Ia menarik selimut sampai ke dagu, lalu mencoba bernafas perlahan-lahan agar tubuhnya lebih tenang. Beberapa menit berlalu, ketika akhirnya rasa kantuk mulai datang, tubuh Fanya terasa berat. Pada awalnya, dia mengira hanya perasaan lelah biasa, tapi lama-lama dadanya seperti tertimpa beban. Fanya sampai kesulitan menarik nafas. Kelopak matanya juga terasa lengket seakan ada tangan yang menahannya untuk tidak terbuka. Fanya mengangkat tangan, tapi lengannya juga tidak bisa bergerak. Setelah berusaha keras, matanya bisa terbuka walau sedikit. Nafas Fanya tersentak saat ia melihat sosok hitam berdiri di atas tubuhnya. Samar-samar, bentuknya menyerupai manusia, tetapi tubuhnya kurus kering seperti tulang dibungkus kulit. Wajahnya hanya berjarak 1 jengkal dari wajah Fanya. Mata makhluk itu menyala merah seperti bara api, dan benar saja dari lubang hidungnya keluar asap panas yang mengambang di udara. Nafas Fanya tercekat. Dia berusaha berteriak tapi tidak bisa. Tenggorokannya tercekat, suara yang ingin keluar tersangkut di leher. Meski Fanya sudah berusaha berteriak sekeras mungkin, liur kental menetes dari mulut makhluk itu. Baunya sangat busuk seperti bangkai yang sudah dikerubungi belatung. Setiap tetesan yang jatuh ke wajah Fanya membuat kulitnya perih dan juga panas. Dia ingin menoleh, menggeliat, menendang, atau melakukan apa saja demi bisa melepaskan diri, tapi tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang mampu bergerak. Makhluk itu membuka mulutnya perlahan, memperlihatkan 2 pasang taring tajam yang ingin menggigit wajah Fanya. Nafasnya berembus panas ke hidung sehingga seluruh tubuhnya gemetar. "Aku lapar." Fanya menangis. Air matanya keluar begitu saja tanpa bisa ditahan. Saat ini pikiran Fanya sudah kacau balau. Semua ayat yang pernah diajarkan padanya lenyap entah kemana. Makhluk itu bergerak lebih dekat lagi. Sekarang liurnya jatuh ke leher Fanya sampai Fanya kelojotan seperti disiram minyak mendidih. "Tolong." Akhirnya ada kata yang keluar dari mulut Fanya, meski dia tak sadar apakah itu benar-benar keluar atau masih berasal dari dalam hatinya. Sebab pada saat yang sama kesadarannya mulai menghilang. Cahaya merah dari mata makhluk itu semakin kabur. Suara detik jam terdengar semakin jauh. Fanya pingsan. Entah berapa lama Fanya terbaring tak sadarkan diri. Ketika ia perlahan membuka mata, ruangan masih terasa sama. Hanya saja keringat sudah membasahi pelipis dan lehernya. Pakaian yang tadi dikenakannya kini basah menempel di kulit. Tangan Fanya diangkat, menyentuh wajahnya perlahan. Bekas liur kental itu sudah tak ada, tapi bau amis busuk masih melekat di hidungnya. Fanya beringsut duduk untuk menatap sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya dia tadi hanya bermimpi buruk. Fanya menarik nafas pendek sambil berusaha mengumpulkan kekuatan saat berdiri, lalu berjalan perlahan ke arah pintu kamar. Kedua kakinya gemetar, tapi tetap dipaksakan berjalan. Tangannya memutar gagang pintu. Ceklek. Syukurlah tidak terkunci. Fanya mengintip keluar. Hanya cahaya remang dari ruang tamu yang menyelinap masuk lewat celah gorden. Fanya melangkah pelan, menyusuri lorong. Dia ingin memastikan bahwa semua baik-baik saja, sekaligus ingin tahu apakah Aditya masih terbangun dan merasakan keganjilan di rumah. Sampai di ruang tengah, dia melihat Aditya tertidur di sofa, masih dengan pakaian yang sama, posisi tubuh tidak berubah. Suara televisi sudah hilang. Entah kapan dimatikan Aditya. Fanya mendekati suaminya, ragu-ragu, kemudian menepuk baunya pelan. "Mas, bangun mas," bisiknya.
Aditya menggeliat pelan saat membuka mata. Van, belum tidur. Aku tadi mimpi buruk, ucapnya pelan. Hah, mimpi buruk? Aditya bangkit dari posisinya berbaring yang kurang nyaman. Mau minum? Vanya mengangguk. Mereka duduk berdampingan di sofa. Setelah itu, Vanya memegang gelas berisi air putih yang masih setengah penuh. Tangannya gemetar sedikit saat meminumnya beberapa teguk. Vanya masih belum bercerita karena tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan apa yang barusan ia alami. Aku nggak tahu itu mimpi atau bukan, tapi rasanya nyata banget. Tadi ada yang datang ke kamar, kemudian menindih dadaku, Mas. Matanya merah, bertaring, dan mengeluarkan liur busuk. Terus? Dia mengeluarkan taringnya dan berkata lapar, tapi setelah itu aku pingsan. Aditya menoleh, menatap istrinya dengan sorot mata cemas. Matanya merah. Vanya mengangguk. Aditya menarik nafas panjang. Vanya, aku juga barusan mimpi aneh. Aku melihat ada sosok tinggi besar berdiri di depan rumah kita. Vanya memandangnya cepat. Tinggi besar? Aditya mengangguk. Ya, dan kedua matanya merah seperti api. Apa mungkin ini hanya kebetulan ya? Vanya mengusap lengannya yang merinding. Apa yang dikatakan Aditya barusan membuatnya ketakutan. Masih ingat nggak tentang kucing hitam yang kuceritakan tadi? Aditya mengurutkan kening sebentar sambil berusaha mengingat tentang kucing hitam yang tadi dilihat oleh Vanya. Jujur, Van, aku tadi cuma lihat satu ekor kucing aja yang lompat dari genteng. Dan sama sekali ngelihat kucing hitam yang sejak tadi kamu ceritakan. Vanya ternganga. Dia yakin sekali tadi ia melihat seekor kucing berwarna hitam legam dengan mata menyorot tajam ke arahnya. Matanya merah menyerupai warna api. Aku takut, Mas. Malam ini benar-benar menakutkan. Aditya merangkul baunya. Besok kita panggil Ustadz ya. Kita bersihkan rumah ini. Kita juga harus ambil kembali rumah kosong itu. Jangan biarkan kosong terlalu lama. Vanya mengangguk pelan dalam pelukan suaminya. Malam itu, mereka tidak bisa tidur lagi. Lampu ruang tengah tetap menyala hingga fajar menjelang. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan rumah mereka sendiri terasa asing. Sejak malam itu, kondisi Vanya berubah total. Ia tak lagi seceria biasanya, wajahnya pucat, tubuhnya lemah, ditambah pandangannya sering kosong. Pada awalnya, Aditya mengira jika Vanya hanya kelelahan, tapi beberapa hari kemudian tubuhnya demam tinggi, badannya menggigil meskipun sudah dibalut selimut tebal. Aditya yang khawatir segera membawanya ke rumah sakit. Dok, istri saya panasnya sudah 3 hari dan tidak turun-turun. Badannya juga lemas, ujarnya saat bertemu dokter di rumah sakit Melati. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter pun datang membawa hasil lab. Kalau dari hasil pemeriksaan darah, sepertinya ini adalah gejala malaria, kata dokter sambil menyerahkan kertas hasil tes. Malaria? Tapi kan kami tinggal di kota, dok. Kami nggak pernah ke daerah hutan ataupun rawa, tanya Aditya bingung. Ya bisa saja ini tertular dari gigitan nyamuk pembawa parasit. Sekarang itu nyamuk bisa berkembang biak di mana saja, jelas sang dokter. Vanya dirawat selama 4 hari di rumah sakit Melati. Dia sempat menunjukkan tanda-tanda membaik, tapi setelah pulang ke rumah, tubuhnya kembali melemah. Dia mulai mengeluh perutnya perih, dadanya panas seperti terbakar, sehingga tiap hari ia mual tak henti-henti. Karena khawatir, Aditya membawanya ke rumah sakit lain, Rumah Sakit Permata Kasih. Di sana, ia kembali diperiksa oleh tim dokter. Ini bukan malaria, kata dokter di Rumah Sakit Permata Kasih. Gejala yang istri Bapak alami lebih mengarah ke arah gangguan lambung. Kami curiga dia mengalami GERD parah, asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan. Oh, tapi di rumah sakit sebelumnya katanya malaria, kata Bu Intan, ibunya Vanya yang ikut mendampingi Aditya. Tapi kami tidak menemukan jejak parasit malaria. Yang terlihat sekarang adalah peradangan hebat di bagian lambung, jawab dokter tegas. Mereka pun mulai memberikan pengobatan untuk GERD. Obat lambung, obat mual, dan berbagai vitamin diberikan. Tapi
Kondisi Fanya tidak menunjukkan kemajuan. Nafsu makannya menurun drastis, bahkan untuk menelan air putih pun ia tampak kesulitan. Beberapa hari kemudian, tubuh Fanya semakin melemah. Ia tidak sanggup berdiri, bahkan berbicara pun hanya sepatah dua patah kata. Karena kondisinya tidak kunjung membaik, keluarga akhirnya memutuskan untuk membawanya pulang. "Biar dia tenang di rumah dulu," kata Bu Intan. "Mungkin dia stres karena terlalu lama di rumah sakit." Fanya pun dibaringkan di kamarnya. Suaminya yang sejak awal merasa jika ada sesuatu yang tidak wajar menjaga Fanya hampir setiap malam. Ia duduk di samping ranjang, mengelus dahi istrinya yang masih terasa panas. "Fanya, aku punya kenalan seorang ustadz yang kabarnya bisa mengobati berbagai macam penyakit. Nanti kita ke sana ya." Fanya tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar dengan mata yang sayu. Atau kita undang saja beliau ke sini," lanjut Aditya. "Aku rasa Ustadz Umar tentu tidak keberatan kalau aku memintanya datang untuk mengobatimu." "Percuma," Aditya tertegun. "Apa?" Fanya menutup matanya, bibirnya bergerak pelan saat berkata, "Semuanya percuma." Malam itu, Fanya tidur gelisah. Beberapa kali ia menggeliat, kadang menggumam tidak jelas. Bu Intan yang masuk ke kamar tengah malam untuk menemani anaknya terkejut kalau menemukan tubuh Fanya basah oleh keringat. Di pagi harinya, keadaan semakin memburuk. Fanya batuk keras begitu bangun tidur. Pada awalnya hanya batuk biasa, tapi kemudian disusul oleh muntah darah yang cukup banyak. Cairan berwarna merah segar menyembur dari mulutnya, membasahi sprei tempat tidur. "Masya Allah, astagfirullah!" teriak Bu Intan panik memanggil menantunya. "Aditya, istrimu ini loh, Dit." Aditya yang sedang mencuci muka di kamar mandi langsung berlari ke kamarnya. Melihat wajah Fanya pucat dengan bibir membiru, ia langsung berseru, "Ayo Bu, cepat Bu, kita bawa ke rumah sakit." Aditya segera meraih kunci mobil, sementara Bu Intan membersihkan darah yang masih mengalir dari mulut Fanya dengan kain bersih. "Tahan ya nak, tahan. Sebentar lagi kita ke rumah sakit," bisik ibunya sambil menahan tangis. Aditya mengangkat tubuh Fanya dari tempat tidur dan membopongnya menuju pintu. Tapi sebelum mereka sempat keluar rumah, tubuh Fanya mendadak kaku. Matanya terbuka lebar menatap ke arah langit-langit rumah. "Fanya," panggil Aditya bingung. Tidak ada respon. "Fanya," jerit Bu Intan. Ia segera menghampiri dan memegang pergelangan tangan Fanya. Tangannya gemetar karena tak menemukan denyut tadi. "Dia sudah tidak ada," bisiknya lirih. Aditya menggeleng menahan tangis. Tidak, belum, baru saja. Dia masih bisa diselamatkan." Akan tetapi tubuh Fanya memang sudah tidak lagi bernyawa. Nafasnya terhenti, detak jantungnya tak ada. Tubuh yang tadi lemas kini menjadi dingin. Ibu memeluk tubuh anak perempuan yang sudah tak bernyawa itu sambil menangis pilu. Aditya terduduk di lantai, menggenggam tangan istrinya erat, berharap keajaiban terjadi. Namun kenyataan tak bisa diubah. Jeritan Bu Intan menggema ke seluruh penjuru rumah pagi itu membuat warga sekitar berdatangan. Para tetangga berlarian ke arah rumah keluarga Fanya. "Ada apa?" tanya Bu Dewi, tetangga depan rumah. Fanya meninggal," jawab tetangga lain yang lebih dulu datang. Keributan pun pecah. Sebagian perempuan segera masuk ke dalam rumah membantu menenangkan Bu Intan yang terus menangis sambil memeluk tubuh anak perempuannya. Aditya masih terduduk di lantai, wajahnya kusut, matanya merah. Ia hanya bisa menatap tubuh Fanya yang sudah terbujur di ruang tengah, ditutupi kain batik dari wajah sampai ujung kaki. "Bu Intan yang sabar ya Bu," ucap Bu Ros sambil memeluk Ibu Ratrat. Sementara itu, Pak Sarman, tetangga sebelah rumah, membantu Aditya bangkit. "Ayo Mas, biar kami bantu ngurus Mbak Fanya." Aditya mengangguk pelan. Pikirannya masih linglung. Ia hanya berjalan mengikuti arahan warga, seolah kehilangan daya untuk berpikir.
Beberapa laki-laki mempersiapkan air untuk memandikan jenazah. Meski kejadian itu mengejutkan, tetapi keluarga Vanya sepakat untuk segera memakamkannya sebelum asar. Namun, saat mereka hendak mengangkat tubuh Vanya ke tempat pemandian, kejadian tak terduga pun terjadi. Apa ini? Bisik salah satu ibu yang memegang tangan Vanya. Tubuh Vanya mendadak kejang. Kedua matanya yang sudah ditutup terbelalak terbuka. Dadanya kembali turun naik saat ia menarik nafas. Tubuhnya bergetar seperti orang yang baru saja ditarik dari air. Dia hidup, bapaknya hidup lagi, teriak Bu Dewi sambil mundur ketakutan. Semua orang di ruangan itu langsung panik. Bu Intan yang tadinya lemah sedih kini pingsan karena tak tahan menerima semua kejutan. Aditya segera mendekat, memeluk tubuh istrinya yang masih megap-megap bernafas seperti ikan yang dilempar ke daratan. Vanya, kamu dengar aku Vanya? Tanya Aditya sambil mengguncang pelan bau istrinya. Mulut Vanya tidak bisa menjawab, tapi matanya perlahan mulai kembali fokus. Ia menatap Aditya dengan sorot mata penuh ketakutan. Ayo, cepat kita bawa ke rumah sakit, seru Pak Sarman. Meski banyak orang ketakutan, untungnya masih ada beberapa orang yang bisa berpikir jernih. Mereka segera membawa Vanya ke rumah sakit, sedangkan sisanya mengurus Bu Intan yang masih pingsan. Di ruang IGD Rumah Sakit Permata Kasih, dokter dan perawat langsung menangani Vanya. Infus dipasang, oksigen dipasangkan di hidungnya, monitor denyut jantung terus berbunyi lembut. Aditya duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Wajahnya belum berhenti mengeluarkan air mata. Kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. 2 jam kemudian, Vanya mulai benar-benar sadar. Matanya terbuka sepenuhnya. Ia menoleh perlahan ke kiri, menemukan wajah Aditya yang duduk menunggunya. Di mana ini? Gumamnya pelan. Di rumah sakit. Kamu sempat tidak bernafas. Kami pikir kamu sudah nggak ada. Vanya terdiam cukup lama. Ia menatap langit-langit ruangan, wajahnya penuh kebingungan. Bu Intan yang sudah sadar rupanya segera menyusul ke rumah sakit. Kini dia juga berada di samping anaknya. Aku tadi pergi ke tempat yang aneh, kata Vanya pelan. Tempat aneh seperti apa? Tanya Aditya cepat. Saat kamu mau membawaku ke rumah sakit, mendadak ada cahaya yang menarikku masuk. Di dalam sana semua terasa ringan. Aku udah gak sakit lagi, bahkan bisa berdiri dan berjalan. Aditya dan Bu Intan saling pandang. Bu Intan menelan ludah. Lalu aku melihat ada banyak orang, tapi yang paling aku ingat, ada satu orang berdiri di tengah keramaian. Kakek yang mana? Tanya Aditya. Kakek Ismail. Beliau yang dulu menjagaku saat ibu bekerja. Wajahnya kakek Ismail tampak tenang. Dia memakai baju putih bersih. Tapi saat kami bertemu di sana, kakek Ismail tampak sangat sedih melihatku. Air mata menggenang di mata Vanya saat menceritakan kejadian tersebut. Aku mau mendekati kakek, tapi beliau menggeleng dan berkata, belum waktunya. Pulanglah dulu. Bu Intan menutup mulutnya dengan tangan. Aku sempat membantah dan beralasan, aku sudah lelah. Aku sudah lelah sakit. Tapi kakek terus menggeleng dan menyuruhku pulang. Vanya menarik nafas dalam-dalam lalu melanjutkan. Kakek menunjuk ke sebuah lorong dengan cahaya di ujung. Beliau menyuruhku pergi ke sana. Tapi kakek sempat bilang satu hal lagi. Suaranya sangat jelas. Dia bilang, semua sakitmu sudah hilang. Sudah kembali ke pengirimnya. Ruangan tersebut mendadak sunyi. Bahkan suara perawat yang berlalu lalang di luar pun terasa jauh. Aditya menggenggam tangan istrinya lebih erat. Apa maksudmu? Semua penyakitmu sudah kembali ke pengirimnya? Vanya di sini tidak menjawab, hanya saja wajahnya tampak lebih tenang. Tubuhnya pun sudah tidak gemetar seperti sebelumnya. Mungkinkah sebenarnya kamu kena guna-guna atau santet, Van? Vanya memejamkan mata. Ia tampak sangat kelelahan.
Bu Intan menghela nafas sambil mengusap lembut lengan anaknya. Sementara Aditya berdiri di dekat jendela menatap keluar dengan terang mengeras. Sebenarnya aku sudah lama berpikir, kalau penyakit Fanya ini bukan penyakit medis biasa, Bu. Aditya mulai menceritakan beberapa kejadian janggal yang dialami Fanya sebelum dia sakit. Kenapa kalian tidak pernah cerita sama ibu? Tanya Bu Intan setengah menyesalkan. Aku masih belum yakin, Bu. Tadi malam itu aku sempat bicara pada Fanya untuk meminta bantuan Ustadz Umar, tapi belum sempat berangkat. Sudah ada kejadian heboh tadi pagi. Bu Intan merenung, anaknya bukanlah orang yang suka mencari masalah, bahkan ia punya banyak teman di mana-mana. Kalau menurutmu, siapa orang yang tega menyakiti Fanya? Suami Rena, bisik Fanya. Aditya dan Bu Intan membelalak kaget. Aku lupa cerita. Saat akan pergi meninggalkan kakek, aku melihat kakek menunjuk bayangan Mas Hari, suami Rena. Hari? Lah tapi kenapa, Dok? Dia itu suaminya teman baikmu. Kenapa dia harus mencelakai kamu? Bu Intan tentu saja mengenal Hari karena Rena sering mengajaknya ke rumah mereka. Entahlah, Bu. Tapi aku lihat dia datang ke rumah seorang dukun dan menyerahkan fotoku. Mata Fanya berkaca-kaca. Mungkin dia menyalahkanku karena membantu Rena pergi darinya. Aditya langsung mengepalkan tangan. Dadanya naik turun berdana marah. Dia melangkah cepat keluar tanpa sepatah kata pun. Aditya, mau kemana kamu? Suruh Bu Intan cemas. Kalau memang dia menyakiti Fanya, maka aku harus memberikan pelajaran padanya. Jangan gegabah, kita belum tahu pasti. Ya, maka dari itu aku harus cari tahu, Bu. Aditya melangkah keluar dari rumah sakit. Dia langsung menuju rumah Hari yang tidak terlalu jauh dari rumah mertuanya. Hari mulai senja, tapi langit tampak gelap seperti menjelang hujan. Udara terasa pengap. Tetangga melihat Aditya mengemudikan mobil ke arah rumah Hari hanya menatap penuh tanya. Beberapa orang hendak menyapa, tapi raut wajahnya yang tegang membuat mereka enggan untuk bertanya. Sesampai di depan rumah Rena, Aditya langsung mengetuk pintu dengan keras. Tok, tok, tok. Har, luar, teriaknya. Tidak dijawaban, ia mengetuk lebih keras lagi. Hari! Pintu rumah terbuka sedikit. Seorang perempuan tua keluar dari dalam rumah. Pak Aditya, ada apa? Perempuan itu adalah asisten rumah tangga Rena dan Hari. Mana majikanmu? Tanya Aditya sengit. Perempuan tua itu mengusap matanya yang basah. Dia berkata, Pak Hari ada di rumah sakit. Jenazahnya sedang dibersihkan di sana dan akan diantarkan ke rumah keluarganya di Pamulang. Aditya tercengang. Kenapa dia ada di rumah sakit? Tadi pagi Pak Hari tiba-tiba teriak kalau kepalanya sakit. Dia membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok sambil menangis. Saya langsung panik, minta tolong sama tetangga. Tapi saat kami berhasil masuk kamar, dia sudah tidak sadar. Kepalanya terus mengeluarkan darah. Kami segera membawa Pak Hari ke rumah sakit, tapi dia tidak bisa diselamatkan lagi. Keluarganya sudah ada di rumah sakit semua setelah saya mengabari. Nanti sore akan dibawa ke Pamulang dan dimakamkan di sana. Aditya masih dalam keadaan terguncang. Ketika kembali ke rumah sakit, Fanya sudah tertidur dengan tenang, sementara Bu Intan duduk di samping ranjang sambil mengaji. Bagaimana? Bisik Bu Intan saat Aditya duduk. Hari sudah meninggal. Hah? Kapan? Beberapa jam yang lalu. Katanya sakit kepala, lalu membentur-benturkan kepala ke tembok sampai berdarah. Seperti yang dikatakan Fanya tadi benar, Bu. Semua penyakitnya sudah dikembalikan pada pengirimnya. Ibu Intan memandang Fanya yang tertidur tenang. Wajahnya jauh lebih damai dari hari-hari sebelumnya. Segalanya telah usai. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Waduh, Fanya, ngeri banget santetnya ya. Dan itu ditandai dengan taburan pasir di atas genteng rumahnya tuh teman-teman. Dan ada juga kehadiran dua ekor sosok kucing, tapi suaminya cuma ngeliat satu. Dia nggak ngeliat yang warna hitam yang melototin itu, dia nggak lihat. Nah, di sini jadi satu pertanda. Tapi ya sayangnya
lambat ya mereka melakukan. Harusnya ketika sudah mendapati tanda-tanda itu ya langsung aja, paling tidak berdiskusi lah ya, atau enggak sowan ke rumah ustadz atau siapa, menjelaskan kejadian yang mereka sudah lalui. Karena malamnya kan langsung diteror tuh. Dan ternyata pelaku santetnya bukanlah Rena, orang yang udah dibantu terus ngeselin, barang-barang dijual, berlaku tidak baik di dalam rumah. Ternyata suaminya Rena, yaitu Mas Hari, yang mana Mas Hari ini adalah tetangga di tempat dulu Fanya, Fanya sebelum menikah ya sama suaminya, dia adalah tetangganya. Tapi di sini Fanya bilang Mas Hari itu melakukan itu semua karena Mas Hari kesel ketika dia ikut menampung Rena. Jadi seolah-olah kayak mendukung Rena atau di situ, padahal kan sebaliknya. Ya bisa jadi, tapi kalau menurut saya apa jangan-jangan ada unsur asmara juga ya, karena kan dulu tetanggaan, siapa tahu Mas Hari merasa suka terhadap Fanya. Tapi ya itulah, itu yang didapati oleh Fanya setelah dia mengalami, kalau menurut saya ini mati suri ya, karena sudah sempat nggak ada nadi, nggak ada nafas, dan sudah dimandikan saat itu tuh. Bangun lagi. Waduh. Overall kisahnya keren banget, dan ini menjadi pelajaran juga buat kita ya teman-teman ya. Jangan pernah melihat satu masalah dari satu sisi aja. Jadi ketika ada teman kita yang curhat ke kita, dia berantem atau bermasalah dengan keluarganya, kita nggak bisa langsung percaya begitu aja. Paling tidak harus mendengar dari dua sisi, karena ya pasti kan satu sisi membela dirinya dong, dan harus benar-benar jernih. Sekedar membantu memberikan dukungan moral silakan aja, tapi kalau seperti Fanya menghadapi Rena ini kan kayak langsung, wah ini udah Rena bener nih, suaminya kurang ajar, nggak taunya dia yang dirugikan. Itu bisa jadi pelajaran juga buat kita ya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Yang punya komentar lain, yang punya pendapat bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.